Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan subuh yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian fikih keluarga. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari bersama hadis yang ke-12 yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Bulughul Maram Kitabun Nikah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam Bulughul Maram Kitabun Nikah, hadis yang ke-12, wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi, janganlah seseorang di antara kalian melamar seorang wanita yang telah dilamar saudaranya, hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dzana lahu, hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, istilah muttafaqun alaih artinya menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dan lain-lainnya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Adapun istilah muttafaqun alaih, apabila kita membaca kitab Muntaqal Akhbar karya Al-Majd Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, muttafaqun alaih artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan Imam Bukhari serta Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Tentang derajat hadis ini tidak dilakukan lagi adalah merupakan hadis yang sahih, bahkan merupakan tingkatan hadis sahih yang paling tinggi. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita
pelajari bersama makna perkata dari hadis yang mulia ini. Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, la yakhtub ahadukum. Perkataan yakhtub memiliki dua makna. Makna yang pertama, yakhtub bermakna larangan. Maksudnya adalah tuntutan untuk meninggalkan melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh orang lain. Perkataan yakhtub apabila bermakna larangan dibaca dengan disukunkan baknya, yakni yakhtub dengan disukunkan. Kemudian makna yang kedua adalah makna khobar. Maksudnya adalah memberikan penjelasan bahwasannya sifat seorang muslim tidaklah mau meminang seorang wanita yang telah dipinang oleh orang yang lain. Perkataan yakhtub apabila bermakna khobar dibaca dengan didomahkan baknya, yakni la yakhtubu, sehingga la yang jatuh sebelum kata yakhtubu bukanlah la nahiyah, tetapi la di sini adalah la nafiyah. Kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala khitbati akhihi. Di sini disebutkan kata-kata akhihi yang dalam bahasa kita artinya adalah saudaranya. Apa yang dimaksudkan dengan persaudaraan di sini? Yang dimaksudkan persaudaraan di sini, wallahu a'lamu bishawab, seperti yang dijelaskan dalam kitab Nailul Maram karya Syekh Muhammad bin Yasin Al-Mausuli. Ukhuwah di sini adalah ukhuwah nasab, ukhuwah persusuan, dan ukhuwah keagamaan. Jadi perkataan akhihi, saudaranya di sini, masuk ke dalamnya ukhuwah nasab, ukhuwah persusuan, dan ukhuwah agama, ukhuwatu nasab, ukhuwatu radha'ah, dan ukhuwatu din. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita lihat makna secara global dari hadis yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam sangat memperhatikan ukhuwah Islamiyah dan memupus segala macam sarana yang dapat meretakkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Hanya saja orang-orang yang beriman mereka bersaudara. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya agar menjadi kaum mukminin yang bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati orang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lainnya. Karena itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat perhatian dengan hal yang
berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah dan memupus segala macam sarana yang dapat meretakkan ukhuwah Islamiyah. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di awal kedatangan beliau di kota Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita menjual di atas penjualan saudara kita. La yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi hatta yabta'a au yadhara. Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya sehingga dia membeli atau meninggalkannya. La yasum ala saumi akhihi. Tidaklah diperbolehkan seseorang menawar di atas tawaran saudaranya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang diantara hikmahnya adalah untuk menjaga, mewujudkan dan mengokohkan ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala melamar di atas lamaran seorang muslim merupakan sarana yang dapat mengantarkan kepada pertikaian dan retaknya hubungan yang baik sesama kaum muslimin, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk melamar wanita yang telah dilamar oleh seorang muslim yang lain. Kemudian marilah kita perhatikan faedah dan kandungan hukum dari hadis yang mulia ini. Di antara faedah dan kandungan hukum hadis yang mulia ini, yang pertama, seorang muslim dilarang melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh muslim yang lain. Al-Imam Al-Mawardi Ali bin Muhammad Al-Baghdadi Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, fa idza khataba ar-rajulu nikaha imra'atin lam yakhlu haluha min arba'ati aqsamin. Keadaan seorang laki-laki ketika meminang seorang wanita ada 4 keadaan. Kemudian beliau menjelaskan secara rinci. Al-qismul awal, yang pertama, imma ayyadhana lahu fi nikahiha. Wanita yang akan dilamar telah menerima lamaran laki-laki yang lain dan dia telah mengizinkan sang pelamar untuk menikahi dirinya. Ini bagian yang pertama. Wanita yang akan dilamar oleh seseorang telah menerima lamaran laki-laki yang lain dan wanita tersebut telah mengizinkan sang pelamar untuk menikahi dirinya. Fatahrumu ba'da idniha ala ghairihi minar rijal ay yakhtubaha linahyihi sallallahu alaihi wasallam anhu. Maka dalam keadaan seperti ini diharamkan bagi laki-laki yang lain untuk melamar wanita tersebut karena adanya larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hifdhan lil ulfati wa man'an minal fasadi wa hasman littaqatu'i, dalam rangka menjaga hubungan baik dan mencegah kerusakan
serta memupus terjadinya keretakan hubungan dan kerusakan. Wa sawa'un kanal awwalu kuf'an au ghaira kuf'in. Hukum ini tetap berlaku walaupun pelamar yang pertama tidak setara dengan wanita tersebut. Seperti misalnya pelamar pertama adalah seorang yang fasik misalnya, maka hukum ini tetap berlaku walaupun pelamar yang pertama seorang yang fasik misalnya, sehingga dikatakan oleh para fuqaha dia adalah bukan orang yang sekufu, orang yang setara dengan wanita tersebut. Kemudian lanjut beliau, wa qala Ibnul Majishun, dan Ibnu Majishun berkata, in kanal awwalu ghaira kuf'in lam tahrum ala ghairihi minal akfa'i khitbatuha. Apabila pelamar yang pertama tidak setara dengan wanita yang dilamarnya, maka tidaklah diharamkan bagi laki-laki yang lain yang setara dengan wanita tersebut untuk melamarnya. Binaan ala aslihi. Perkataan beliau ini dibangun di atas kaidah beliau, fi anna nikaha ghairil kuf'i batilun, bahwasannya pernikahan seorang wanita dengan seorang laki-laki yang tidak setara dengannya dianggap batal. Wa in tarada bihil ahlun, walaupun keluarganya merestuinya. Ini pendapat dari Al-Imam Ibnu Majishun. Kemudian dijelaskan oleh beliau Al-Imam Mawardi, wa qad taqaddama dalil ala sihhati nikahihi. Akan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya pernikahannya sah. Fa in raja'al awwalu an khitbatihi, apabila pelamar yang pertama membatalkan lamarannya, aw raja'al mar'atu an ijabatihi irtafa'a hukmul idzni, atau wanita yang dilamar membatalkan lamaran dari laki-laki tersebut, maka hukum pemberian izin untuk menikahi tersebut tidak berlaku lagi. Kalau wanitanya membatalkan lamaran dari laki-laki atau laki-laki yang melamar telah membatalkan lamarannya, maka berarti hukum pemberian izin untuk menikahi tersebut tidak berlaku lagi. Wa adat ilal halil ula fi ibahati khitbatiha li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi hatta yankiha au yatruka. Maka dalam kasus seperti ini hukumnya melamar wanita tersebut kembali kepada hukum asal, yakni bolehnya melamar wanita tersebut berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasannya Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sampai pelamar pertama menikahinya atau meninggalkannya. Ini bagian yang pertama. Wal qismu tsani, dan yang kedua kata beliau, antarudda khatibaha, wanita yang dilamar menolak laki-laki yang melamarnya, wa tamna'a min nikahihi, dan tidak mau menikah dengannya, fayajuzu li ghairihi minar rijal ay yakhtubaha, maka dibolehkan bagi laki-laki yang lain untuk melamarnya. Si fulan A melamar fulanah, lantas ditolak oleh fulanah tersebut, maka
tidak berlaku baginya hadis Nabi SAW, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi hatta yankiha au yatruka. Li'annal maqsuda bin nahyi anil khitbati raf'ud darari wal man'u minat taqatu'i. Karena maksud dan tujuan dari larangan melamar wanita yang telah dilamar oleh laki-laki yang lain adalah dalam rangka mengangkat kemadharatan dan mencegah terjadinya keretakan hubungan. Falau humilan nahyu ala dhahirihi, kalau seandainya larangan ini dibawa kepada makna yang dhahir, fi man lam ta'dzan lahu halal dararu alaihi. Falau humilan nahyu ala dhahirihi fi man lam ta'dzan lahu halal dararu alaihi. Kalau seandainya larangan ini dibawa kepada makna yang dhahir, yakni larangan ini berlaku bagi wanita yang dia menolak lamaran laki-laki yang pertama dan tidak mau dinikahi olehnya, maka akan terjadi kemadharatan pada laki-laki yang lain yang ingin melamar wanita tersebut. Dan tentunya yang seperti ini tidak sesuai dengan hikmah dari larangan melamar di atas lamaran saudaranya, dan juga tidak sesuai dengan karakteristik agama Islam secara umum. Wal qismus salis, dan yang ketiga, antum sika an khitbatiha fala yakunu minha idnun wala ridon wala yakunu minha raddun wala karahiyatun. Wanita yang dilamar diam, tidak memberikan jawaban atas lamaran laki-laki yang melamarnya. Apakah dia menerima lamarannya atau menolaknya, ataukah dia mau untuk dinikahi? Fayajuzu khitbatuha wa in taqaddamal awwalu biha. Maka diperbolehkan bagi laki-laki yang lain untuk melamar wanita tersebut, walaupun sudah ada laki-laki yang lain yang telah mendahului melamarnya. Jadi kalau ada seorang laki-laki melamar fulanah, kemudian fulanah tersebut tidak memberikan jawaban atas lamaran laki-laki tersebut, tidak menerima lamaran, tidak menolaknya, dan juga dia tidak mau untuk dinikahinya, diam 1000 bahasa, tidak memberikan jawaban. Jika kondisinya seperti itu, maka diperbolehkan bagi laki-laki yang lain untuk melamarnya. Apa dasarnya? Beliau mengatakan li hadisi Fatimah binti Qais al-Makhzumiyati anna zawjaha Aba Amr bin Hasf anna zawjaha Aba Amr bin Habsin batta talaqaha. Berdasarkan hadis Fatimah binti Qais al-Makhzumiyah, bahwasanya suaminya Abu Amr bin Hafs telah mentalaknya dengan talak bainunah. Talak bainunah artinya adalah talak yang dia tidak bisa kembali lagi kepada suaminya. Nanti dalam kitab talak akan kita pelajari bahwa bainunah ada 2 macam, bainunatul kubra dan bainunatul sughra. Insyaallah nanti akan kita bahas dalam kitab talak. Faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, idza halalti fa'adhinini, apabila engkau telah selesai dari masa iddahmu, beritahukanlah kepadaku. Falamma halat ja'at ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala dia telah selesai dari masa iddahnya,
Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, qad khatabani Muawiyatu wa Abu Jahmin." Wahai Rasulullah SAW, Muawiyah dan Abu Jahm telah melamarku. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mendengar penuturan dari Fatimah binti Qais tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma Muawiyatu fasa'lukun la mala lahu." Adapun Muawiyah adalah seorang laki-laki yang miskin, tidak memiliki harta. Wa amma Abu Jahmin fala yadau asahu ala atikihi. Dan Abu Jaham adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Kemudian selanjutnya Al-Imam Al-Marwazi mengatakan, wa rawa Ata'un an Abdurrahman bin Asim an Fatimah binti Qais anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Atha telah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Asim dari Fatimah binti Qais bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Amma Abu Jahmin fa akhafu alaika fasatahu." Adapun Abu Jahm, maka saya takut, saya khawatir tongkatnya atas dirimu. Wa amma Muawiyatu farajulun akhlaqu minal mali. Dan adapun Muawiyah adalah seorang yang akhlak minal mal, seorang yang miskin, tidak memiliki harta. Amma fasfasatu, adapun makna fasfasah fahiyal asa, adalah asa. Wa ammal akhlaqu minal mal, adapun makna akhlak minal mal fahuwa al-khulu minhu, yaitu seorang laki-laki yang tidak memiliki harta. Inkihi Usamah bin Zaid, menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Qalat fakarihtu summa ata'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Qais mengatakan, sebenarnya saya membenci Usamah bin Zaid. Sebenarnya saya membenci Usamah bin Zaid. Summa ata'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanakahtuhu, maka saya pun menikah dengan Usamah bin Zaid. Faruziktu minhu khairan waghtabtu bihi. Saya dianugerahi kebaikan yang sangat banyak dan saya menyayangi Usamah bin Zaid. Masyaallah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu masih ingat pembahasan yang telah berlalu tentang masalah bahwa rumah tangga bukan harus dibangun di atas kecintaan, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kita. Sebagian kita memahami bahwa rumah tangga itu harus dibangun di atas kecintaan. Namun yang benar, rumah tangga bukan harus dibangun di atas kecintaan, tetapi rumah tangga dibangun di atas ketakwaan, di atas agama, di atas akhlak yang baik, akhlak yang mulia, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana di sini Fatimah binti Qais taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menikah dengan Usamah bin Zaid, yang akhirnya kemudian diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, setelah itu saya dianugerahi kebaikan yang banyak dan saya menyayangi Usamah bin Zaid.
Fakana dalilu min hadal hadis min wajhaini. Ada dua sisi pendalilan hadis ini. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya, anna ahadar rajulaini qad khatabaha ba'da sahibihi falam yadhkurin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tahrimahu. Yang pertama, salah seorang dari kedua laki-laki tersebut telah terlebih dahulu melamar Fatimah binti Qais, akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengharamkannya. Wal wajhu tsani, dan sisi pendalilan yang kedua, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad khatabaha li Usamata ba'da khitbatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melamar Fatimah binti Qais untuk Usamah bin Zaid setelah Abu Jahm dan Muawiyah melamarnya. Berarti berapa Bapak Ibu-ibu di sini? Ada 3 orang yang melamar Fatimah binti Qais. Fadalla ala anal imsaka anil ijabati la yaqtadil khitbah. Hal ini menunjukkan bahwasanya diamnya seorang wanita tidak memberikan jawaban dari lamaran laki-laki yang melamarnya tidaklah menunjukkan diterimanya lamaran laki-laki tersebut. Maka tidaklah haram bagi laki-laki yang lain untuk melamar wanita tersebut, karena jika wanita diam 1000 bahasa tidak memberikan jawaban ridho ataukah tidak, mau menikah ataukah tidak, menolak lamarannya ataukah tidak, maka ini la yaqtadil khitbah, tidak menunjukkan bahwasanya lamarannya diterima, lantas kemudian wanita tersebut tidak boleh dilamar oleh laki-laki yang lain. Wal qismu rabi'u, dan yang keempat, ayyadhara minha ridha bil khatibi wala ta'dhanu fil aqdi. Yang keempat, wanita yang dilamar tidak mempermasalahkan laki-laki yang melamarnya. Dia ridho kepada agamanya, dia ridho kepada akhlaknya, dia ridho kepada sifat fisiknya, akan tetapi dia tidak mau menikah dengannya. Wadzalika bi an tuqarrira shadaqaha au bi syarti ma turidu minasyuruti li nafsiha. Hal tersebut tampak ketika dia menetapkan mahar atau menetapkan syarat yang dikehendakinya untuk dipenuhi oleh laki-laki tersebut. Dalam kondisi seperti ini, fa fi tahrimi khitbatiha qaulani. Hukum melamar wanita yang dalam keadaan seperti ini ada 2 pendapat. Ahaduhuma wa bihi qala fil qadimi. Pendapat pertama, dan ini adalah pendapat yang lama dari Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i seperti yang kita maklumi bersama memiliki 2 pendapat. Pendapat qadim dan pendapat jadid. Pendapat qadim adalah pendapat beliau, fatwa-fatwa beliau, tulisan-tulisan beliau, pengajaran-pengajaran beliau ketika berada di Baghdad. Dan yang jadid, yang baru adalah setelah beliau pindah ke Mesir. Tulisan beliau, fatwa beliau, pengajaran beliau ketika beliau berada di Mesir, ini adalah madhab yang jadid. Kebanyakan dari para ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan bahwasanya yang mu'tamad, yang dianggap pendapat yang jadid, kecuali jika nantinya ada qarinah-qarinah yang menunjukkan bahwasanya yang mu'tamad adalah pendapat yang qadim. Pendapat pertama, dan ini adalah pendapat yang lama Imam Syafi'i, wa huwa madhabu Malikin, dan juga pendapat Imam Malik. Imam Malik adalah guru dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Annaha tahrumu khidbatuha
birridha istidlalan bi umumin nahyi. Yakni wanita tersebut haram untuk dilamar oleh laki-laki yang lain berdasarkan keumuman larangan dalam hadis. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua, wa bihi qala fil jadid, dan ini adalah pendapat yang baru Imam Syafi'i, innahu la tahrumu khitbatuha birridha hatta yusarriha bil idni. Yakni tidak diharamkan bagi laki-laki yang lain untuk melamar wanita tersebut karena belum tampak jelas wanita tersebut mau dinikahi oleh laki-laki yang melamarnya, akan tetapi hanya sekedar tidak mempermasalahkan laki-laki yang melamarnya. Dia hanya sekedar ridha pada agamanya, akhlaknya, sifat-sifat fisiknya, namun tidaklah ia mau menikah dengannya. Li'annal asla ibahatul khitbati ma lam tatahaqqaq syurutul hadri. Karena pada asalnya wanita yang belum menikah boleh dilamar oleh laki-laki manapun selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan dia haram untuk dilamar. Fa'ala hadza wa in iqtarana biridhaha idnul waliyyi fihi nadharun atau fihi nudhira. Berdasarkan hal ini, apabila seorang wanita tidak mempermasalahkan laki-laki yang melamarnya serta walinya mengizinkan pelamar untuk menikahinya, maka harus diperhatikan hal-hal berikut. Fa in kana sayyiban la tuzawwaju illa bisarihil idni lam tahrum khitbatuha. Apabila dia seorang janda yang mana dia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Janda tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Maka boleh bagi laki-laki yang lain untuk melamarnya. Wa in kanat bikran fayakunu ridha wa sukutu minha idnan. Jika dia seorang gadis yang mana sikap diamnya menunjukkan kepada kerelaannya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang melamarnya. Insya Allah hal ini nanti akan kita pelajari secara menyendiri. Harumat khidbatuha biridhaha wa idni waliyiha. Maka diharamkan bagi laki-laki yang lain untuk melamarnya. Kemudian beliau mengatakan waha huna qismun khamisun, dan di sana ada keadaan yang kelima, yaitu wahwa ayyadana waliyuha min ghairi ay yakuna minha idnun aw ridon. Seorang wali mengizinkan pelamar untuk menikahi wanita yang dalam perwaliannya tanpa adanya izin dan kerelaannya. Fa in kana hadzal waliyyu mimman yuzawwiju bi ghairi idnin kal abbi wal jaddi ma'al bikri harumat khitbatuha bi idnil wali. Apabila walinya adalah orang yang berhak menikahkan tanpa izin, seperti bapak atau kakeknya yang istilahnya dalam madhab fikih adalah wali yang mujbir, wali yang mempunyai hak untuk memaksa anaknya untuk menikah, seperti anaknya yang masih gadis atau anaknya memiliki mohon maaf akramanallahu wa iyyakum, anaknya gila misalnya, maka wali mujbir boleh untuk menikahkannya secara paksa. Siapa wali mujbir? Wali mujbir adalah bapak, kakek, dan tuan dari budak. Jika wanita tersebut masih gadis, ya, maka haram bagi laki-laki yang lain untuk melamarnya. Fa in kana hadzal waliyyu mimman yuzawwiju bi ghairi idnin kal abi wal jaddi ma'al bikri harumat khidbatuha bi idnil wali. Apabila walinya adalah orang yang berhak menikahkan tanpa izinnya,
seperti bapak atau kakek. Jika wanita tersebut masih gadis, maka haram bagi laki yang lain untuk melamarnya. Wa in kana mimman la yuzawwaju, mohon maaf, wa in kana mimman la yuzawwiju illa bi idnin lam tahrum khitbatuha bi idnil waliyyi hatta takuna hiyal adinata fihi. Apabila walinya bukan termasuk orang yang berhak menikahkan tanpa izinnya, bukan wali yang mujbir, maka diperbolehkan bagi laki-laki yang lain untuk melamarnya. Wali yang bukan mujbir adalah selain bapak, kakek, dan tuan dari budak. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian perincian hukum wanita yang telah dilamar oleh seorang laki-laki dan keadaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, dan kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada kesempatan subuh kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan melihat beberapa faedah dan kandungan hukum hadis ini yang masih ada kaitannya dengan pernikahan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan majelis kita, mengampuni kesalahan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Ada kebenarannya, marilah kita ambil. Apabila ada kesalahannya, maka marilah kita tinggalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita semuanya di atas jalannya yang lurus. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu kana ghafurar rahima. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.